Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para narasumber yang telah hadir pada hari ini. Di antaranya Bapak Dr. Muhammad Jabari, MSI, Ketua Pokja 1000 Hari Pertama Kehidupan Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh. Saya mengundang keempat narasumber untuk maju ke depan. Beri tepuk tangan yang meriah kepada keempat narasumber kami hari ini. Dr. Sulasmi, MHSM, silahkan dok. Kemudian Dr. Muhammad Jabari, MSI. Dr. Zaki Akbar, spesialis anak. Dr. Niken Asri Utami, spesialis obgyn, konsultan feto maternal IBCLC. Selanjutnya, materi yang berikutnya kami berikan kesediaannya kepada Dr. Muhammad Jabari. Beliau saat ini menjabat sebagai Ketua Kelompok Kerja 1000 Hari Pertama Kehidupan, perwakilan daripada BKKBN Aceh, menamatkan S1 Profesi Dokter dan S2 Magister Administrasi Publik. Pernah menjadi trainer di P2KP sejak tahun 2011 dan trainer di PKMI sejak tahun 2013. Kepada Dr. Muhammad Jabari, MSI, kami persilahkan dok. Ya, dok. Nanti waktu 20 menit dok, mohon izin mengingatkan nanti dok. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi menjelang siang ini dan masih diberikan kesehatan, kekuatan sehingga hadir di sini. Salawat beriring salam juga sama-sama kita sanjungkan ke Habiban kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah umatnya dan yang menjadi akal asamnya. Yang saya hormati Ibu selaku Ketua Bayangkari, begitu juga dengan Ibu Wakil Ketua berserta jajaran semua, ibu-ibu juga dari organisasi Dharma Wanita yang lain, baik dari Lanut, dari Angkatan Udara mungkin di sini juga ada, Angkatan Laut dan juga dari ibu-ibu dari organisasi wanita lainnya. Baik, kalau nama saya sudah diperkenalkan tadi seperti yang di sini, kemudian saya sekarang selaku Ketua Kelompok Kerja Keluarga dengan Baduta yang mendapat fasilitasi dan pembinaan 1000 HPK. Jadi kalau yang misalnya tentang ya stunting ya, terutama untuk pembinaan terhadap kader ya di tempat saya. Nah, kebetulan ini materi yang saya bawakan hari ini karena berhubungan dengan stunting adalah tentang bagaimana cara menstimulasi perkembangan anak pada 1000 hari pertama kehidupan. Ya, kalau mungkin yang dengan berhubungan dengan penyakit ini semua ini udah ada dokter, teman saya ada dokter anak di sini ada. Cuma ini kalau kami di BKKBN ini lebih kepada kader, ya. Apa lebih kepada kader? Ya apa yang kami sampaikan lebih bersifat kepada promotif dan preventif. Tetapi kalau bersifat dengan kuratif, rehabilitatif itu sudah masuknya ke teman saya, itu ke dokter ya, terutama di rumah sakit. Nah, tadi sudah disampaikan, kita ngulangi aja sedikit, apa pengertian stunting? Pengertian stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan. Itu sesuai dengan Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang PPS. Dikatakan berat badan berkurang adalah apabila berat badan kurang dari 2,5 kg ataupun 2.500 gram. Kemudian panjang badan, maksudnya panjang badan ini Bu, rata-rata bayi yang pada saat dilahirkan, ini ada dokter Nikon ini rata-rata 49-50. Tetapi apabila begitu dia lahir diukur panjangnya artinya kurang dari 47, artinya dia sudah kemungkinan beresiko stunting ke depannya. Kemudian apalagi
lingkar kepala. Lingkar kepala ini adalah kurang dari 31,5. Itu yang dikatakan, artinya beresiko ya, belum dikatakan stunting tapi beresiko terjadinya stunting. Nah, sekarang karena kita tadi berbicara tentang pertumbuhan dan perkembangan, kita melihat dulu definisi pertumbuhan itu apa? Pertumbuhan adalah proses perubahan ukuran bentuk tubuh ataupun anggota tubuh, misalnya berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, seperti yang kita sampaikan tadi. Nah, sekarang kalau kita melihat bagaimana untuk melihat tadi pertumbuhannya, tentu ini kalau di Posyandu ada namanya KMS. Tetapi kalau di KMS, sekarang kan banyak kader di desa. KMS itu lebih banyak yang artinya di situ yang berperan adalah kader-kader dari Dinas Kesehatan, namanya kader Posyandu. Ya, yang mereka isi pada saat ini, pada saat datang ke Posyandu, inilah kartu KMS ini yang diisi. Dan seandainya memang nantinya bermasalah, ini yang dirujuk ke tingkat yang selanjutnya, baik puskesmas maupun rumah sakit. Kenapa nih? Nah, di sini dari kartu KMS ini kita bisa mencegah daripada stunting adalah dengan mencegah daripada white filtering. Artinya kecukupan gizi nggak ada. Kalau kita misalnya memperlihatkan, kalau seandainya misalnya di garis merah, pada kartu KMS ini di garis merah, pertumbuhannya seperti ini aja, hanya meningkat sedikit. Artinya apa? Pertumbuhan tidak baik, berat badan naik dia tetapi menjauhi pada garis grafik. Tetapi apabila dia yang putih kita melihat, ini juga sama datar dia. Artinya apa? Tidak baik juga. Kemudian kita lihat juga, ini lebih parah lagi, yang warna ungu. Menurun dia. Ini tidak baik juga. Kemudian ini terlalu tinggi, nggak baik juga. Yang bagusnya bagaimana? Pertumbuhan baik sejajar dengan garis pada grafik yang berwarna dari oranye. Ini kalau kita berpatokan, inilah yang dihitung terutama dalam masa-masa baluta di bawah 5 tahun ya. Nah, sementara tumbuh kembang tadi kan pertumbuhan. Tumbuh kembang apa? Tumbuh kembang proses perubahan teratur dari satu tahap ke tahap berikutnya, menyangkut gerakan tubuh, mental, kecerdasan, tingkah laku sosial dan moral anak. Nah, ini kalau pertumbuhan tadi itu langsung artinya diinikan oleh kader di Posyandu, terutama yang kader-kader dari Dinas Kesehatan, sementara ini adalah kader PKB. Kader BKB namanya Bina Keluarga Balita. Bina Keluarga Balita apa? Itu yang diasuh oleh BKKBN. Kalau Posyandu diasuh oleh Dinas Kesehatan. Tetapi ini bekerjanya bersama-sama. Makanya sekarang ada namanya Posyandu Holistik Integratif. Jadi orang BKKBN tidak bekerja sekali, Posyandunya dibuat orang BKKBN sekali, orang Dinas Kesehatan sekali, orang dari misalnya pendidikan sekali. Makanya sekarang ada namanya Posyandu Holistik Integratif. Jadi dia bersama-sama. Nah, kalau tadi yang diisi adalah kartu namanya KMS, kalau yang punya BKKBN namanya KKA, namanya adalah kartu kembang anak. Ya. Kalau tadi kita ingat lagi, kalau misalnya pertumbuhan itu dilihat misalnya tinggi badan per umur, kemudian berat badan, tetapi kalau pada KKA adalah yang saat diisi secara manual orang tua didampingi kader BKB pada kegiatan pertemuan BKB dalam kelompok BKB. Nah, ini yang dilihat. Jadi ini dilihat, ya, ini dilihat di sini. Misalnya Bu, misalnya, ini ya dari grafik ini. Misalnya, ini misalnya contohnya begini. Ada namanya Sukma. Ada seorang bayi namanya Sukma dilahirkan pada bulan Mei. Ada nama Sukma lahir misalnya. Sukma lahir pada tanggal 31
13 Mei 2018. Dibawa pertama kali ke Posyandu oleh ibunya pada bulan April 2020. Berarti berapa umur Sukma? 23 bulan. Ya Bu, saya ulangi lagi. Sukma lahir pada tanggal 13 Mei 2018. Dibawa pertama ke Posyandu pada bulan April 2020. Berarti umur Sukma adalah 23 bulan. Untuk melihat perkembangan anak tingkat kecerdasan, maka kalau kita melihat perkembangan, kita kan harus mundur 1 bulan. Berarti 22. Ini ada ini. Nah, ini Bu lihat 22. Nah, 22 ini kita menarik garis ini Bu. Garis ini kita narik pas di sini dia Bu. Di bawah 1 garis merah. Di bawah garis merah. Ya. Maka kita kemudian ambilkan dia ke sini. Dapat dia di nomor 19. Artinya apa? Kita menanyakan kepada ibu. Ibu, ini di sini kan? Apakah anak ibu sudah bisa makan sendiri dengan sendok? Dijawab sama ibunya, sudah. Anak saya sudah bisa makan sendiri dengan sendok. Kita menanyakan lagi, umur berapa anak ibu bisa makan sendiri dengan sendok? Kita tanyakan, umur berapa? Dia jawab, misalnya anak saya bisa makan sendiri dengan sendok, umur 19 bulan. Ini kan? Mana ini? Oke. Nah, 19. Maka kita buat dia titiknya di sini. Titiknya yang di sini. 19. Tak di sini kita buat titik. Di sini kita buat tanda silang. Nah, kemudian dia ini kan bisa makan sendiri dengan sendok. Kemudian kita tanyakan lagi. Tadi ingat ibu, umur anak berapa? 23 bulan. Kita tanyakan lagi. Di nomor 20-nya apa? Mengucapkan kalimat terdiri dari 2 kata. Apakah anak ibu bisa mengucapkan 2 kalimat dengan kata? Misalnya dia panggil, kalau misalnya dia orang Aceh, Abi, Umi, ataupun ayah, emak. Kalau di kota sedikit, papa, mama, kan gitu. Ya kan? Kalau lebih kota lagi, modern lagi, papi, mami, pokoknya disesuaikan. Artinya dia bisa mengucapkan, maka kita buat tanda titik. Berarti kan ada naik dia. Nah, kemudian kita naik lagi. Ini umur 20. Umur 21 kita naik lagi. Apakah dia mengenal 3 gambar dan menyebut namanya? Misalnya ada kalender. Ini apa nak? Kucing. Ini apa? Merpati. Ini apa? Misalnya mobil-mobilan, gambar mobil. Tahu. Artinya dia berkembang dengan baik. Kemudian kita lihat lagi dia. Misalnya di nomor tadi 21 ya. Ya. Nomor 21 misalnya dia ini nomor 22 menyusun ke atas 5 buah benda tanpa jatuh. Kan ada misalnya benda-benda mainan plastik. Apakah anak ibu bisa menyusun ini? Bisa naruh di atas tanpa jatuh? Bisa. Berarti perkembangan dia baik. Sampai nanti ke nomor 23. Artinya 23 mengetahui kalau dia ingin kencing ataupun berak. Misalnya kan bisa dia, ma mau tahu dia bilang. Berarti perkembangannya baik. Artinya tingkat kecerdasan dia artinya tidak ada terjadi gangguan. Artinya berpotensi terjadi stunting itu tidak ada. Tetapi seandainya pertanyaan sama, biar nggak bingung. Sukma lahir pada tanggal 13 Mei 2018, dibawa pertama ke Posyandu pada bulan April 2020. Umur anak tetap 23 bulan. Lihatnya mundur 1 bulan ke belakang untuk melihat perkembangan. Tetap sama, artinya di sini 21 artinya apa? Kita nanya, tarik ke sini kan? Apakah anak ibu sudah bisa makan sendiri dengan sendok? Dijawab sama ibunya, belum. Enggak bisa, enggak. Maka ada di sini pesan-pesan. Kalau ini kartu ini kita lipat, dia dapatnya di sini. Apa? Ajarkan anak makan sendiri dengan sendok. Kita ngajarin. Tadi kan yang normal, ini enggak normal.
ajarin anak makan sendiri dengan sendok. Anak ibu kan nggak bisa. Besok ibu bawa anak ibu, ajarkan makan sendiri sendok. Nah, bulan depan dia bawa lagi. Kita nanya, apakah yang diajarin kemarin sudah bisa dia makan sendiri dengan sendok? Masih dia jawab, belum. Belum. Tetap masih kita artinya mengajarkan, tolong ibu ajarkan anak makan sendiri dengan sendok. Sudah 2 kali. Kan sudah 2 kali. Kita sudah bawa dia minggu ke depan. Belum naik lagi. Ajari lagi dia. Apakah dia sudah bisa makan sendiri dengan sendok? Dia bilang belum juga. Artinya ada terjadi gangguan kognitif sama dia. Itu jangan lagi ditahan. Maka dia rujuk. Rujuknya pun kalau bisa langsung ke spesialis anak. Ya, biar ditangani apa yang terjadi permasalahan. Jadi sebenarnya selama ini apa yang terjadi, kadang-kadang kita membiarin. Jadi kalau udah makan sendiri dengan sendok jangan ditunggu sampai bulan 12, Bu. Ditanya itu aja, itu jangan. Ya, arti itu sudah terjadi gangguan. Oke. Nah, penyebab stunting kan banyak nih, Bu. Ini tadi udah dijelaskan tentang asupan gizi selama masa hamil, kebutuhan gizi anak kurang tercukupi, kurangnya pengetahuan mengenai gizi, kurangnya pengetahuan keterampilan ibu, ya. Kemudian terbatasnya akses pelayanan, ya. Kemudian juga kurangnya akses air bersih dan masih kurang akses makanan bergizi. Permasalahan sekarang yang terjadi di Aceh itu justru bukan di spesifiknya yang sering bermasalah. Di sensitifnya. Itu stunting kan ada spesifik, ada sensitif. Sensitif seperti kakak Solasmi, kakak saya bilangin tadi. Dia rasanya kalau misalnya rumputnya lagi mau BAB nggak tersentuh dengan rumput nggak enak. Nggak enak, dia nggak ada memandang-mandang awan, nggak enak. Itu kan proses daripada sensitif, bukan kepada spesifik. Kalau spesifik lebih cepat, Bu. Kita bisa Puskesmas sekarang udah bagus-bagus. Puskesmas mungkin Puskesmas dengan di Pulau Jawa lebih banyak bagus-bagus Puskesmas di Aceh, Bu. Kenapa? Apalagi semenjak habis tsunami. Cobalah lihat Puskesmas. Kalau di kecamatan ya, kita pergi ke kecamatan mungkin Puskesmas dengan kantor lain lebih bagus Puskesmas kalau sekarang. Ya. Cuma sekarang perilakunya yang perlu kita rubah. Perilaku dari orang tuanya. Ya, tentang bagaimana menggunakan jamban yang benar, ya, bagaimana artinya menjaga air bersih yang benar, itu yang perlu kita nikah. Nah, mohon izin Dok, waktu tinggal 3 menit lagi Dok. Oh iya. Nah, oke, baik. Sekarang satu lagi, ini mungkin nanti kalau Alsi selama ini tadi sebenarnya sebanyak apapun yang saya berikan, yang paling inti tadi adalah kartu KKA dan KME. Satu lagi yang ingin saya sampaikan, yang masih kurang di tempat kita ini adalah yang memberikan ASI, Bu. Padahal ASI itu sudah perintah Allah. Rasulullah aja ada 3 orang yang memberikan ASI Rasulullah. Ibunya sendiri, Suhaibah dan Halimatus Sa'diyah. Kemudian ASI bukan perintah dokter, bukan perintah bidan. Itu jelas tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 233. Allah mengatakan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wal walidatul yudhikna aula sadauna haulaini kamilaini. Sehendaknya kamu menyempurnakan asimu selama 2 tahun penuh. Kemudian di dalam surat Al-Anqaf ayat 15 Allah mengatakan wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahran. Artinya seorang ibu hendak menyapih anaknya selama 30 bulan. Kemudian di dalam surat Luqman Allah jelas mengatakan wa fi salhu fi amaini. Artinya hendaklah memberikan ASI selama tahun penuh. Baru kita masuk ke surah An-Nisa ayat 9 Allah mengatakan apa? Bismillahirrahmanirrahim wal yasalladzi law tarakum min khalfihim dzurriyyatan si'afan kafu alaihim falyatullah wal yaqulu qaulan sadida. Artinya janganlah kamu meninggalkan generasimu dalam keadaan lemah. Maksud lemah di sini bukan hanya lemah fisik. Dia tidak bisa berpikir normal, juga lemah. Inilah tanggung jawab. Kemudian apalagi yang sangat penting ingin sampaikan dari sini semua adalah peran ayah.
Sekarang seakan-akan mengasuh anak itu adalah peran seorang ibu, ayah tidak berperan. Padahal kalau kita melihat dalam dialog dalam Al-Quran, ada 17 dialog dalam Al-Quran, 14 dialog antara ayah dengan anak. Hanya 2 dialog antara ibu dengan anak. Dan hanya 1 dialog antara ayah, ibu, dan anak. Silahkan dibuka tafsir. Terima kasih. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu narasumber, Bapak narasumber. Saya Nyonya Eliza Zuhri dari Polres Pidijaya. Yang ingin saya tanyakan, yang kita ketahui 80% pertumbuhan dan perkembangan otak itu terjadi di masa kehamilan. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana bila anak sudah terlahir stunting, otomatis otaknya tidak terpenuhi 80%. Stimulasi apa dan tahapan apa yang dapat kita lakukan untuk mengejar ketinggalan tersebut? Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin pertanyaan ditujukan kepada Dokter Jabari ya. Selanjutnya Dok, untuk penanya selanjutnya Nyonya Eliza Zuhri dari Pidijaya menyatakan bahwasanya kondisi 80% tumbuh kembang itu terjadi di awal kehamilan. Nah, kalau sudah terjadi stunting, kira-kira stimulasi apa yang perlu kita berikan kepada anak tersebut? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu yang dari Kapolres Aceh Pidijaya. Baik, sebenarnya sebelum ini, sebenarnya pada saat itu bagaimana mencegah, itu kita mulai pertama malah kalau menurut saya bukan dari kehamilan pertama, dari pendewasaan usia perkawinan dulu pertama. Artinya kalau kita memang ingin mengharapkan artinya generasi kita berkualitas ke depan, di mana pendewasaan usia perkawinan sebaiknya seorang perempuan itu menikah pada saat umur di atas 21 tahun. Nah, kemudian untuk seorang laki di atas pada saat 25 tahun. Nah, itu ya. Jadi pendewasaan usia perkawinan antara perempuan 21 tahun dan laki 25. Nah, pertama banyak hal kalau kita melihat melurut dari pertama ke kenapa. Kenapa seorang perempuan itu justru 20 tahun? Kenapa tidak boleh kurang 20 tahun? Kita melihat mungkin itu pertama dulu berpengaruh dulu pertama karena secara kesehatan reproduksi, organ reproduksi perempuan itu maksimalnya berkembang sampai dengan 20 tahun. Contoh misalnya kita bilang, kita melihat pada saat panggul ya, bukan pinggul ya. Kalau panggul, dimana kalau panggul seorang perempuan yang paling baik itu kan bentuk ginekowid ya. Dia banyak 4 jenis panggul, cuma bentuk panggul. Di mana kita melihat kalau diameter anteroposterior panggul kalau udah berkembang maksimal itu 10 cm. Sementara seorang anak, diameter kepala anak itu 9,9 sampai 9,8. Coba aja kita melihat misalnya pertama, kalau seandainya panggul seorang perempuan itu 9 cm, anak lingkar kepala anak juga 9 cm, kira-kira lewat enggak? Enggak ya Bu? Enggak, itu dari pertama. Kemudian juga belum lagi kalau bermasalah dengan pertumbuhan tulang pada saat itu. Karena apa? Kalau sebelum sampai 20 tahun ini pertumbuhan tulang, udah jelas seorang perempuan nanti jadi osteoporosis. Ya. Kedepannya osteoporosis, satu. Yang kedua, kita melihat memang benar dikatakan kalau misalnya seorang hamil, makanya dikatakan 1000 hari pertama kehidupan itu adalah 270 hari pertama hamil. Ya, 270 hari sama hamil. Dimana itu kalau pada masa kehamilan itu 9 bulan, itu kan 270 hari itu dibagi lagi berapa 3 trimester sama kehamilan ya, mulai dari trimester pertama 0 sampai 12 minggu, kemudian 13 sampai 24 sampai dengan dia 36 atau 40 minggu itu semester. Nah, mulai pada saat hamil itu kecukupan gizi itu harus. Permasalahan sekarang kita melihat asupan gizi, apalagi tadi dokter ini sudah mengatakan kecukupan gizi itu protein terutama hewani. Sekarang misalnya orang Aceh Bu ya,
Orang Aceh saya mau lihat, ini kan kebanyakan orang Aceh minum makan daging setahun berapa kali Bu? 2 kali makan daging. Kapan? Megang puasa sama megang haji. Sementara hamil kita nggak mengenal megang. Jadi kalau pas hamilnya lagi megang, dapatlah dia protein hewani. Kalau enggak, padahal di dalam seminggu minimal dia seminggu sekali dia harus dapat daging. Harus dapat daging. Untuk apa? Untuk memenuhi daripada kebutuhan. Ya. Padahal sekarang kalau bilang dagingnya mahal. Betul daging mahal berapa? 200.000 satu kilo. Saya mau nanya, apakah sampai 1 kilo seorang ibu minum? Enggak. Seorang bapak dia minum, ngisap rokok, bisa dia beli 50.000. Enggak ada harga rokok di bawah 40.000. Tapi kalau kita beli 1/4 aja daging, mungkin bisa. Tetapi kenapa enggak pernah dibeli daging? Itu yang permasalahan yang kita lihat. Nah, kedepannya kalau selama hamil aja tidak diinikan, tidak artinya dicukupi, itu udah pasti. Kenapa? Kemudian setelah dia lahir, yang sangat berpotensi lagi adalah pada saat ASI eksklusif, Bu. ASI eksklusif itu begitu lahir sampai 6 bulan tanpa ada makanan lain. Ya, seperti yang tadi udah saya katakan, itu bukan kita, Allah sudah menjanjikan. Kita bisa melihat kepada Rasulullah. Kita contoh melihat Rasulullah. Rasulullah begitu dia lahir, ibunya sudah menyusui sebentar kemudian enggak ada. Apakah hilang susu ASI dari Rasulullah? Enggak. Kenapa? Apakah kakek dan paman Rasulullah orang miskin? Tidak. Kakek dan Abdul Muthalib dan Abu Talib itu kalau dia beli mungkin susu onta, susu domba bisa diberikan kepada Rasulullah. Tapi kenapa enggak diberikan kepada Rasulullah? Ya. Itu kita sebenarnya dari situ kita bisa melihat, Bu. Artinya memang betul-betul kita misalnya asupan. Kenapa? Karena memang di dalam 2 tahun pertama perkembangan otak itu 80%. Ya. Tadi karena waktu enggak, sebenarnya tadi saya ada gambar tuh, kalau otak dibilang otak kosong enggak cukup gizi gimana, otak penuh ada. Cuma karena enggak ada ini, tapi enggak apa-apa. Mungkin bahan saya bisa juga di-share nanti dilihat. Jadi Bu, yang kita bilang itu kan dalam otak itu kan ada akson, ada dendrit ya. Ada neuron. Jadi kalau memang enggak penuh itu memang dia enggak nyambung dia. Neuron-neuron dendritnya enggak nyambung. Itu yang membuat faktornya dia lambat dalam berpikir. Kognitifnya. Jadi kalau kita lihat, kalau berbicara tentang stunting bukan hanya masalah tinggi badan, tetapi juga kita juga melihat tentang fungsi kognitif. Ya, fungsi kognitif artinya apa? Kedepannya dalam jangka panjang itu adalah tentang masalah kecerdasan anak. Nah, kemudian kalau misalnya apakah bisa diperbaiki? Kayak saya katakan tadi, pelan-pelan bisa diperbaiki. Cuma kita ada batas, apalagi kayak kader. Seperti ini kan KKA. Jadi bedanya saya ulangi lagi, Bu. Kalau KMS itu hanya melihat daripada tinggi badan berdasarkan usia. Kalau melihat kognitif itu kepada KKA. Ya, karena KKA itu nanti di situ dijelaskan bagaimana motorik kasar, bagaimana motorik halus, bagaimana kecerdasan di situ ada. Ya, itu Bu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ketua Daerah, Ibu Wakil dan para PJU, yang kami hormati Bapak narasumber beserta Ibu narasumber. Mohon izin Ibu, Bapak, saya ingin bertanya masalah pasangan risiko stunting tadi. Mohon penjelasan Bapak. Tadi Bapak memang sudah cukup jelas menjelaskan bahwa risiko stunting itu juga berdasarkan dari umur dari pasangan yang akan menikah, memutuskan menikah. Mohon izin Bapak, mungkin saya mohon penjelasan lebih. Apakah dari pasangan risiko stunting ini, maksudnya sebelumnya begini Pak, kayak kami kan Pak, kalau Bayangkari sebelum menjadi Bayangkari kita itu ada pemeriksaan kesehatan. Nah, jadi mohon petunjuk Bapak, apakah dari pemeriksaan kesehatan dari pasangan yang akan menikah
itu dapat menunjukkan bahwa pasangan itu beresiko stunting. Jadi sehingga jika pasangan itu akan melaksanakan pernikahan dengan sudah mendapatkan resume dari dokter bahwa mereka berisiko stunting, apakah ada maksudnya perbaikan gizi atau apa, mohon petunjuk Bapak. Sebab kan kalau dari kita memang usia perkawinan itu yang seperti ditentukan di KTP itu 18 tahun. Nah, jadi mungkin ada, apakah dari usia 18 tahun itu cukup menentukan bahwa dia pasangan yang berisiko stunting? Mohon penjelasan Bapak, demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Mungkin pertanyaan pertama ditujukan kepada Dr. Jabari ya Dok, mengenai pasangan yang pendek ini ya. Apakah beresiko melahirkan bayi yang stunting? Silakan Dok. Baik, ini bagus sekali pertanyaannya ya. Pertama saya ulangi lagi tentang pendewasaan usia perkawinan tadi, apalagi kami kalau di BKKBN itu yang kami selalu halu-halukan itu adalah seorang perempuan itu artinya kawinnya menikahnya umur 20 tahun, lakinya 25. Walaupun undang-undang sekarang, malah undang-undang dulu itu 16 tahun itu sudah diperbolehkan, tapi undang-undang terbaru itu adalah 18 tahun. Benar seperti yang Ibu katakan. Tetapi secara kesehatan yang saya sampaikan tadi, dan memang banyak sekarang terjadi. Contoh misalnya, dia sudah terlanjur menikah, apakah kita suruh ceraikan lagi? Kan nggak mungkin. Ya kan? Dia udah menikah 17 tahun. Apakah harus cerai? Enggak mungkin. Tapi apa yang kita memberikan edukasi kepada pasangan tersebut, tunda dulu kehamilannya. Tunda dulu kehamilan. Tunda kehamilan itu bisa dengan berbagai macam. Ya, bisa dengan berbagai macam. Misalnya contoh, bisa katakanlah dia mau misalnya pakainya tradisional, kontrasepsi tradisional, bisa dengan cara senggama terputus ataupun coitus interruptus. Bisa juga artinya, tahu Ibu kan senggama terputus tahu ya? Tahu enggak dulu Bu? Alhamdulillah Kak, kalau enggak kita jelasin kalau ini. Nah, itu kan artinya saya nggak mau pakai pil, saya mau dipakai implan, nggak mau saya pakai IUD. Boleh, bisa senggama terputus. Satu. Yang kedua, bisa dengan artinya kalender. Artinya kalender kita mengatur masa subur. Artinya pada saat masa subur, biar kita nggak memiliki anak, kita jangan melakukan hubungan dulu. Selama masa subur itu kan nggak lama dia. Paling-paling 7 atau 8 hari. Tetapi kalau selama tidak masa subur silahkan. Ya, dia. Kemudian atau memakai kontrasepsi, salah satunya adalah memakai kondom. Kemudian bisa juga nanti pakai pil. Selama sebelum itu jangan dulu melakukan hubungan. Itu yang maksudnya. Nah, itu caranya. Ya Bu ya, terima kasih. Baik, saya hampir lupa. Tadi kan seakan kita menyalahkan Ibu aja ya. Ini untuk laki. Ya. Untuk laki, salah satu artinya tentang juga ini mendukung juga stunting. Artinya kalau memang produknya pertama ya enggak ini. Contoh misalnya kita bilang. Makanya di dalam LC Meal itu kalau orang laki ditanyakan apakah ada merokok. Misalnya apalagi ini mau menikah ya. Dikatakan, saya perokok. Artinya kalau bisa disuruh tunda dulu. Jangan dulu merokok selama 3 bulan. Kenapa? Karena produksi sperma itu diproduksi setiap 75 hari sekali. Pematangannya sperma memang terjadi 3 kali 24 jam. Jadi kalau misalnya, makanya kita melihat misalnya contoh yang misalnya orang mandul lah kita bilang di sini. Orang mandul itu kalau misalnya ini sebenarnya ibu ini nih yang konsultan fertilitas. Kalau misalnya yang lakinya merokok, itu kemungkinan memang produk sperma itu nggak baik. Ya, pergerakan sperma itu karena kita melihat terjadinya konsepsi, misalnya seorang suami istri berhubungan, terjadinya konsepsi itu 3 kali 24 jam. Dan dengan artinya bagaimana? Sel ovum itu bertemu dengan sel sperma itu misalnya maaf ya, misalnya hari ini dia artinya berhubungan, 3 hari kemudian baru terjadi konsepsi. Ya,
Tetapi bagaimana kalau produksinya sperma artinya ndak bagus, sudah pasti jalannya lemah. Ya, tidak akan terjadi. Maka ya, gitu. Jadi pada saat pendewasa usia perkawinan sekarang ada LC mil dia sekarang. Jadi kalau perempuan apa aja yang ditanya, kalau pada orang laki apanya aja yang ditanya, bukan artinya nggak boleh menikah. Oh kalau seandainya ada, kita memberikan edukasi, kamu harus menjalankan begini, 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 begini. Ya. Nah, makasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama Ketua Bayangkari Daerah Aceh didampingi oleh Ibu Wakil Ketua Bayangkari Daerah Aceh dan Ibu Wakil Ketua Pengurus Yayasan Gemala Bayangkari Aceh serta Ketua Panitia HKGB ke-71.